lagi nih bareng Cimi in Finland. Video kali ini kita lagi perjalanan dari Tampere ke Rahe, ke bagian utara Finlandia. Jadi kita sudah selama sekitar 4-5 jam perjalanan gitu dari Tampere. Dan sekarang kita ada di daerah, kayaknya ini kita bakalan sampai di rumah mertuaku. Dan suasananya ini agak gloomy. Tadi sebenarnya itu cerah banget suasananya, tapi sekarang agak mendung ya. Nah, tadi kita sudah melewati beberapa lahan pertanian gandum gitu, segala macam gandum lah, sereal segala macam. Tapi sekarang ini kita masuk ke area yang hutan-hutan gitu. Sekarang suhunya di sini sekitar 7 derajat. 6-7 derajat Celcius gitu. Tadi kita sempat makan es krim juga walaupun dingin. Dan sekarang di sini jam 5:30 sore ya. Jadi udah memasukin spring atau musim semi. Kalau teman-teman lihat di kiri kanan sudah mulai mencair, saljunya nggak kelihatan lagi. Dan ini masih sekitar hutan, ada masuk ke kota sekarang. Di situ ada tandanya kalau kita memasuki pemukiman atau daerah perkotaan. Nanti kita bakal live-nya agak lamaan, jadi aku liatin suasana yang di yang di daerah-daerah persawahan gitu. Halo, aku sapa semuanya. Ave, Grey Cats Butler, Ding. Halo semuanya. Jadi ini di daerah perkotaan namanya Kalajoki. Bukan perkotaan gede banget ya. Jadi ini kotanya kecil gitu. Nah, itu cantik sekali bangunannya di sebelah kanan. Itu sepertinya gereja. Nah, yang di sebelah kanan itu bakalan ada kayak pom bensin ABC gitu. Terus yang di situ kita melewatin jembatan. Nah, rumah-rumahnya tuh cantik-cantik banget ya, kayak dari kayu-kayu gitu. Kalau teman-teman lihat di kiri kanan. Nah, biasanya musim-musim semi kayak gini nggak mesti ya, kadang April kayak gini udah mulai musim semi, kadang masih bersalju juga, belum tentu gitu, tapi suhunya ya sekitar lumayan anget deh. Oh ya, tadi yang lihat di community, kalau ada yang lihat aku posting foto lagi hamil, itu sebenarnya April Mop. Jadi di Finlandia itu kayak April Mop, tanggal 1 April itu kayak diperingatinya kenceng banget gitu ya. Kayaknya semua orang bikin treat atau semacam tipu-tipu gitu ya. Jadi kayak ngeprank gitu ya istilahnya. Ada yang pura-pura lagi jalan-jalan lah, ada yang pura-pura lagi rumahnya kebakaran lah, segala macam. Oh iya, pom bensin di sana ngisi sendiri apa diisin, Mbak? Sebenarnya aku tadi udah bikin vlog ya, tapi bakalan aku share mungkin besok tentang pom bensin di Finlandia. Kalau di sini memang ngisi sendiri ya. Jadi nggak ada petugas pom bensinnya gitu, tapi kalau ada masalah ada kayak call centernya gitu. Nah, yang sekarang di kiri kanan ini udah masuk hutan lagi. Jadi ini hutannya pinus sama cemara gitu. Yang sebelah kanan itu campur juga ya, pinus sama cemara sama kuivu atau birch. Nina, how to spell birch? B-I-R-C-H. How to say in English? Birch. 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 Kuivu. Jadi pohon yang putih-putih batangnya yang sebelah kanan itu namanya kuivu. Bukan ya, is that kuivu? Sebagian kuivu, sebagian bukan. Jadi kalau sekarang kita memasukin yang daerah bagian hutan-hutan gitu. Nanti yang bagian pertanian itu sebenarnya yang cantik-cantik. Kalau bagian hutan kayak gini cantiknya malah pas musim panas, pas musim dingin, karena putih-putih semua gitu ya. Kalau yang di bagian pertanian gitu lebih cantik.
karena nanti ada bangunan-bangunan kayak semacam apa ya, pengeringannya gitu. Kalau hutan kan cuma kayak gini aja. Nah kalau teman-teman lihat itu ada tiang listrik, itu tiang listriknya modelnya kayak gitu ya. Burung-burung di atas sudah mulai berterbangan. Tadi sepanjang perjalanan kita itu melihat banyak banget bangau. Jadi bangau-bangau itu udah mulai berdatangan, banyak banget. Nah kita lihat yang nyetir ini ada Miko. Hai Nini. Hai Nilo. Hai Sonic. Puhalta kosa. Oke le puhalta. Dan di situ ada silly. Tadi kita makan es krim dapat kayak kincir angin gitu. Ini seneng banget. Dan itu sepi banget ya kalau teman-teman lihat. Ini sebenarnya lagi musim mudik. Jadi kan kita lagi liburan Paskah gitu. Jadi di Finlandia itu masuk kayak hari libur nasional gitu. Mulai anak-anak SD mulai hari ini sampai hari Selasa tuh libur. Jadi pada liburan Paskah. Aku baca kayaknya semua di Finlandia itu hutan semua ya. Hampir semua negara Nordik suka alamnya. Jadi jarang sembarangan nebang. Jadi kayak hutan-hutan kayak gini kebanyakan itu punya perorangan ya. Jadi kalau mereka nggak ada yang nebang sembarangan, istilahnya pakai manajemen ya, karena kayak punya ladang sendiri gitu. Jadi kalau ditanemin hutan kan otomatis ya mereka yang memanajemen sendiri gitu. Dan biasanya dijualnya ini ke perusahaan-perusahaan gede gitu. Nah yang sebelah sini memang boring ya, ini hutan semua kayak gini kiri kanannya. Karena wilayah hutannya itu kalau nggak salah sekitar 74% dari seluruh wilayah daratannya. Jadi lebih banyak dari wilayah pemukiman penduduknya. Makanya semua hutan semua. Ini hutan semacam di film Twilight Saga menuju rumah Edward. Ya nanti rumahnya itu ada di pinggir, kita lihat ya, nanti ada banyak banget gubuk-gubuk juga. Jadi stay tune terus. Nanti ini bakalan agak lama aku live-nya. Karena di aku tuh pengen nunjukin yang daerah pertanian. Karena kalau yang hutan-hutan ini bosen, kiri kanan itu cuman ketutup hutan doang. Nah ini tuh di Finland itu jarang banget ada jalan tol. Kalau setauku ya jalan tol itu hanya di dekat daerah Helsinki sana. Yang di daerah sini nggak ada. Jadi cuman jalur cepat kayak gini. Karena ya penduduknya kan cuman dikit. Jadi otomatis nggak terlalu macet. Kalau yang macet itu mungkin daerah-daerah perkotaan apa ibu kota gitu. Tapi nggak macet-macet juga karena sarana public transport itu kan bagus banget. Jadi banyak orang yang di ibu kota itu juga lebih nyaman pakai public transport. Jadi nggak banyak mobil pribadi yang lalu lalang gitu. Tapi kalau untuk apakah orang Finlandia dulunya seorang pelaut Viking? Kayaknya kalau Viking itu lebih ke Viking itu this is not working. Nah sekarang bisa nyambung nggak ini? Soalnya tadi sinyalnya susah banget di tengah-tengah hutan ya. Coba absen bisa nyambung nggak ini? Ting ting ting. Nah kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Kita mau ngebahas apa? Oke, makasih Wingga Aditya. Soalnya tadi tuh kayaknya keluar-keluar gitu loh, nggak nyambung sinyalnya. Jadi nggak tahu udah nyambung atau belum. Nah tadi tuh aku mau ngebahas apa ya, sampai lupa. Kalau teman-teman lihat tuh di depan ada kayak lampu-lampu. Nah ini tuh di sini tuh sebenarnya kalau misalnya nggak ada lampunya gini gelap banget. Karena kalau teman-teman tahu ya di Finlandia itu kan durasi malamnya itu lebih panjang daripada durasi siang kalau winter, dan durasi siangnya itu lebih
panjang pas summer. Hafiz Elvia Wedo Putra, apakah di Finlandia sistem bayar tol pakai e-money juga seperti Indonesia? Aku selama ini belum pernah ke jalan tol ya, karena di sini tuh jarang banget jalan tol, di ibu kota juga jarang. Tapi aku kurang tahu ya. Nanti kalau kita udah nyobain jalan tol nanti aku kasih lihat. Cuman kalau di sini memang banyak segalanya pakai kartu kredit atau kartu ATM gitu. Jadi ya otomatis bisa juga bayar langsung gitu. Sepertinya kayak gitu ya. Mingga Aditya, sekarang udah masuk spring di sana Kak. Iya, di sini udah mulai spring. Tapi bisa juga saljunya itu turun lagi. Karena kan biasanya di Finland itu lumayan lebih lama dapat musim dinginnya daripada di Eropa bagian tengah ya. Jadi lebih apa ya namanya? Dapat winternya itu lebih lama gitu dan lebih dingin menurutku. Hai Gabriela Stefani. Nah tadi aku tuh mau ngebahas apa ya, sampai lupa. Nah kalau teman-teman lihat tuh rumah-rumahnya kan cantik-cantik banget ya di kiri kanan. Mungkin tipe-tipe rumah Skandinavia kayak gini. Padahal di sini tuh lebih ke Nordik ya, tipe rumah Nordik itu. Minta nih non. Kalau teman-teman lihat di depan itu nggak banyak banget mobil-mobil, padahal ini lagi arus mudik. Ya karena penduduknya cuma 5 juta aja, jadi ya lumayan sepi. Nah yang di sebelah depan itu halte bis kecil gitu, jadi biar nggak dingin kalau nungguin. Terus apa lagi ya, di sebelah kiri itu ada kamera kecepatan gitu. Kalau kita overspeed itu kameranya langsung ngefoto kita, ngefoto mobilnya sih. Kalau teman-teman lihat di sini nggak banyak papan iklan ya. Jadi di kiri kanan itu jarang banget papan iklan. Paling ada tuh yang gede itu dan nggak bertebaran. Jadi di sini iklan itu kayak bayarnya itu kayak resmi gitu, nggak asal ditempel di pinggir jalan ataupun ada selebaran caleg-caleg gitu kan. Kalau di sini nggak ada poster caleg kalau nggak masa pemilu, dan itu pun kalau poster caleg itu dipasangnya di tempat-tempat tertentu. Jadi nggak asal di pinggir jalan terus dipasangin poster foto caleg yang segede gaban gitu kan. Nah di sebelah kanan itu masih ada banyak salju karena ini di bagian utara Finlandia, jadi masih lebih banyak saljunya daripada di tempatku yang lebih ke selatan. Mekani naon? No. Sekarang di Indonesia hampir jam 10 malam ya. Aku cari info katanya sebagian dari daratan Finlandia itu hutan ya Kak. Iya, sekitar 74% atau 72%, pokoknya 70% ke atas gitu. Sebagian daratan Finlandia itu merupakan hutan. Nah kemarin pas videoku tayang di mana ya, Trans 7, itu juga dibahas kalau hutan di Finlandia itu lebih banyak daripada wilayah pemukimannya kayak gitu. Nah di sebelah kiri itu kayak rest area gitu, dan ada semacam apa ya ini, kayak camp gitu loh. Ya ini jam 9.50 waktu Indonesia Barat ya. Beda 4 jam sekarang dengan Indonesia, waktu Indonesia Barat. Kalau musim dingin kemarin, waktu Finlandia dan waktu Indonesia Barat itu beda 5 jam. Jadi kalau sekarang beda 4 jam. Karena waktunya kemarin kayak dimajuin gitu loh, karena daylight saving. Jadi kalau teman-teman pengen jelas tentang daylight saving, aku udah bikin videonya tentang apa itu daylight saving dan kapan waktu mundur dan majunya. Silahkan browsing tentang daylight saving Jimmy in Finland. Oh iya, di Ambon sekarang udah jam 11.51. Iya ya, kalau dengan Ambon itu kan waktu Indonesia Timur, jadi beda 6 jam. Orang Finlandia pelaut Viking. Bukan pelaut Viking, setauku Viking itu malah dari Norwegia ya. Tapi di sini juga banyak orang Norwegia atau Swedia gitu. Where is Viking from? Iska, where is Viking from?
Viking. Apa Viking? Viking from I guess Norwegian. Norwegian, Sweden. Iya. Iya, kalau Viking itu setauku dari Norwegia atau Swedia gitu. Karena pas kita ke Swedia itu Also Safia itu. iya, dan ada beberapa juga di Finland. Karena pas kayak ke museum-museum gitu banyak juga sih cenderamata tentang Viking gitu. Nanti aku lihat detailnya ya kalau udah tahu pastinya. Tapi yang pasti kalau Norwegia ya itu Viking. Kalau teman-teman lihat series Viking itu kan kebanyakan pakai nama-nama Norwegia gitu. Tapi yang main film Viking itu juga ada 2 dari Finlandia sih. Kalau teman-teman nonton seri ya. Iya, setauku sebagian sih ya. Sekarang kita udah lumayan dekat, sekitar 1 jaman lagi lah. Sekitar 45 menit lagi kita sampai di rumah mertuaku. Kakak udah pernah bareng anak pulang ke Indo nggak? Kita kemarin pulang itu tahun 2018 ya, sebelum kita pulang ke Finlandia kembali. Sayangnya harusnya tahun kemarin kita itu pulang ke Indo karena apa namanya corona, jadi kita nggak bisa pulang. Finland pakai euro kan Kak? Iya, di Finlandia mata uangnya euro. Dulu kita pakai mata uang marka, tapi udah lama itu terus ganti ke euro. Denny Indra sehat selalu bersama keluarga ya Mbak. Ya sama-sama, semoga sehat selalu juga di Indonesia ya, karena corona juga nggak reda-reda nih. Nah itu daerah sini tuh kan ketemunya hutan lagi. Jadi mudik kita dari Tampere ke Rahe ini, jadi Tampere terus kita ke Rahe bagian utara Finlandia itu sekitar 6 jam atau sekitar 500 km gitu. Jadi perjalanannya tuh diselimutin sama hutan dan sawah. Habis kalau di Finlandia apakah sudah mulai program vaksin COVID? Sudah, sekarang sudah mulai program vaksin COVID, dan yang diutamakan adalah orang-orang yang kayak garda depan gitu, yang di bidang kesehatan sama sosial, yang lebih ke ngerawat orang tua gitu, yang di panti jompo kayak gitu, dan juga orang-orang yang beresiko ya, kayak yang beresiko untuk apa ya, risk group gitu, kayak misalnya orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang yang punya penyakit bawaan kayak gitu udah mulai divaksin corona. Setauku sudah banyak juga yang udah dapat vaksin yang keduanya ya, yang suntikan keduanya. Kalau yang untuk masyarakat umumnya sepertinya masih nunggu yang diutamakan sampai dulu. Piana Tasia Huba Pasiaista Huba Pasiaista. Jadi Pasiainen atau Pasiais itu kayak semacam Easter ya, atau hari Paskah. Jadi kita mau mudik itu karena mau merayakan Paskah bareng keluarga. Walaupun aku muslim, tapi kita lebih ke budaya ya, menghargai budayanya. Ya kayak kita lah kalau lebaran gitu, umat agama lain kalau yang punya keluarga beragama lain juga tetap merayakan dan silaturahmi kayak gitu. Jadi aku lagi mudik ini karena kita liburan, jadi ya gitu deh. Stay safe sekeluarga ya Kak. Oh makasih Wingga, stay safe juga di situ. Sekarang kita lagi memasukin daerah ini dekat Wihanti bukan sih Iska? Dia nggak denger. Jadi Miko pakai headphone. Halo Ati Agustina, kabarnya baik-baik. Alhamdulillah sehat semua, jadi bisa mudik. Halo Yuda, Kak punya hewan peliharaan? Aku nggak punya, tapi karena aku nggak telaten ya. Kayak di sini misalnya punya hewan peliharaan kayak anjing gitu kan, harus dibawa jalan-jalan ya. Nah kalau aku tuh nggak telaten. Woi, lihat deh teman-teman, itu ada esnya tuh, nggak kelihatan ya itu. Jadi esnya tuh kayak bongkahan gitu ya, nggak kelihatan banget sih. Aku jawab ya, aku nggak punya hewan peliharaan, tapi ini kita mau ke tempat mertuaku, dia punya kucing juga
di depan rumahnya itu rumah iparku, dia punya 2 anjing, dia juga punya banyak, nggak tahu dia peliharanya banyak banget, kadang tuh punya marmot, kadang tuh punya hamster anak-anaknya, dan dia juga punya ikan. Kalau aku nggak punya hewan peliharaan, dan keponakanku kita pernah ngasih dia itu ular peliharaan, ular. Mika onut nih lo. Nilo Sano. Jadi keponakanku punya punya ular. Ularnya itu kita belinya tuh tahun 2011 sampai 2012 gitu. Jadi udah lama banget dan masih hidup. Gabriela Stefani, selamat Paskah ya untuk yang merayakan Paskah. Marliani Ginanti, Kak, kalau di sini jam 9 malam, di sana jam berapa? Sehat-sehat ya, Kak. Kalau di situ jam 9 malam, berarti di sini jam 5 sore. Sekarang di sini hampir jam 6 sore, di situ berarti harusnya jam 10 ya. Pokoknya sekarang beda 4 jam dengan waktu Indonesia Barat. Kalau pas musim dingin beda 5 jam dengan waktu Indonesia Barat. Jadi jamnya itu ganti-ganti gitu. Kadang orang tua aku kan ya nggak terlalu ngerti ya, itu nelpon itu sekarang beda jam berapa gitu. Kadang tuh masih suka bingung. Kenapa kita belum melewatin daerah pertanian? Sepertinya udah habis ya daerah pertaniannya. Jadi di sini suhunya itu mungkin sekitar 6 sampai 7 derajat ya. Di sana kapan musim semi, Kak? Ini sebenarnya officially harusnya sudah musim semi ya, karena suhunya udah mulai plus, terus udah saljunya itu kalaupun hujan udah campur sama air. Nah teman-teman, di sebelah kiri itu ada namanya kakak gajah yang di bulat-bulat itu isinya ini rumput untuk makan ternak gitu. Kita sebutnya apa sih, kayak pupnya gajah karena gede-gede banget ya. Hebat ya, di sana masih banyak yang memeluk agama. Kalau di sini kayak agama, aku nggak tahu pastinya ya. Pokoknya kalau aku nyebutnya mungkin Lutherian sama apa ya, yang satunya Lutherian itu Ortodoks gitu, masih kental banget di sini. Karena kita aja yang beragama itu, mereka itu membayar pajak ke gereja gitu. Jadi ada pajak, selain pajak ke kota, pajak ke negara, juga ada kayak pajak ke gereja gitu kalau nggak salah ya. Informasi tepatnya aku kurang tahu, tapi kayak ngisi form gitu. Di sini tuh biasanya ada tulisannya apa, aku belong to church gitu, kayak aku masuk ke dalam gereja gitu. Karena kayak aku kan nggak masuk ke gereja karena bukan beragama yang ke gereja. Jadi aku nggak nulis di situ bayar pajak ke gereja. Tapi masih banyak juga orang yang bayar pajak gereja juga. Kurang tahu sih, mungkin pemanfaatannya berbeda. Mika Oni Lola. How is in the back? How are you, Sisi? Hai Nilo. Miso se Sonic on. Lah. Oh, kiwa YouTube. Jadi dia tadi dapat kincir angin dan beli es krim. Nah, di sebelah kanan tuh cantik banget. Kalau temen lihat itu, nggak terlalu kelihatan ya. Di sebelah kanan itu ada kayak kincir angin gitu ya. Sebentar ya. Nah, itu kelihatan dikit tuh. Saya nggak kelihatan karena banyak pohon-pohonnya. Itu kincir angin. Sepertinya untuk tenaga listrik gitu ya. Nah, kincir anginnya itu biasanya di lahannya orang, dan nanti orang yang punya lahan itu bakalan dibayar sewanya gitu. Sayang banget ya. Ya, Natasha, 1 bulan yang lalu aku coba ngerasain mancing di tengah danau tapi nggak dapet ikan. Hehehe. Kalau suamiku memang suka mancing di danau beku ya, di sini juga. Itu di daerah mana, Tasya? Kalau di tempatku di Tampere dia dapat ikan tapi dilepasin lagi karena kita nggak terlalu suka makan ikannya sih, juga nggak terlalu suka ngolahinnya, dan banyak yang kecil-kecil juga. Jadi kalau dapat juga dilepasin. Dan ini kita juga sebenarnya mau apa ya? Kita mau ke daerah apa?
ke daerah utara ini juga bakal mancing kalau misalnya masih beku danaunya. Ramadan banyak banget lahan kosong enak dibikin alpa. Alpa buat apa? Alpa apaan sih? Maaf ya, nggak gaul setelah tinggal di sini lama, jadi nggak gaul dengan istilah-istilah di Indonesia. Kalau ini sih bukan tanah kosong ya, ini hutan yang ditanamin dengan pohon, bukan tanah kosong. Ini bikin rumah Eskimo dong mbak. Iya kalau pas musim dingin sih bisa. Karena Tasya Lahti, iya cuman hobi aja. Oh tinggal di Lahti. Lahti itu deket ke Helsinki sih ya. Aku ada teman sih orang Indonesia dulu tinggal di Lahti, tapi sekarang dia udah pindah ke Helsinki. Ramadan Givari Alfamart. Di sini ya sih biasanya kayak supermarket yang gede kayak gitu, biasanya di daerah yang jauh dari kota juga sih. Ada yang di dekat kota tapi lumayan jauh dari kota. Nah teman-teman, di depan itu kalau teman-teman lihat ada cahaya berkilap-kilap gitu. Nah itu kayak kincir anginnya yang satu. Tapi biasanya banyak banget. Sayang banget ya sekarang hanya satu doang. Nah sekarang udah jam 6 sore tapi masih terang benderang kayak gini ya. Kalau kemarin aku bikin video pas pertengahan musim dingin, itu tuh jam 6 sore udah gelap gulita. Kalau sekarang matahari terbenam mungkin di sini sekitar jam 7-an malam hari ini. Ngobrol kak suaminya ntar ngantuk. Suamiku lagi ngedengerin musik, jadi dia kalau aku nge-live itu mending diem daripada nyaut. Nilo mau nggak punya adik lagi? Aduh, udah 2 aja cukup ya. Sekarang aku tak ini nafas dulu. Nah di depan itu kan kelihatan kan yang ada apa namanya kincir anginnya. Kita Nilo. Nah itu banyak pohon-pohon yang ditebangin itu di sini. Kita Nilo. Alapot di sini. Nah yang di depan itu lebih unik lagi karena banyak banget bangunan rumahnya. Kalau minimarket terkenal di Finlandia apa? Kalau di Indonesia minimarket terkenal Indomaret yang paling deh. Nah minimarket di Finlandia itu kayak semacam K-market, tulisannya K-market gitu ya, huruf K dibacanya di sini Ko, atau R-kioski. R-kioski itu lebih ke Circle K. Kalau K-market itu agak lebih gedean ya, sejenis Alfamart atau Indomaret tapi yang agak gedean gitu. Kalau R-kioski itu ya semacam Circle K gitu. Nah ini daerah persawahannya itu kayak gini nih teman-teman. Ini banjir ya karena salju-saljunya itu pada mencair. Jadi tadi tuh kita ngelewatin daerah yang bener-bener banjir banget. Itu hampir ke jalan airnya. Jadi salju-salju yang numpuk itu kan nyairnya bebarengan gitu ya. Ramadan yang paling dikangenin di Indo apa nih? Suasananya ya kalau yang dikangenin di Indo, karena apa ya, suasana di Indonesia itu nggak bisa tergantikan. Kalau makanan bisa dibikin di sini. Kalau misalnya suasana itu yang nggak bisa dicari di sini. Beda ya suasananya sama azan maghrib. Kalau pas puasa itu dikangenin banget. Yuda, bagus sekali di Finland, banyak menggunakan tenaga yang tak terbatas kayak angin. Kalau di Indo di sini kebanyakan pakai batu bara untuk pembangkit listriknya. Iya sih ya, tapi sekarang kan di Indo juga, soalnya aku lihat banyak juga yang temanku ada posting kayak kincir angin gitu ya. Di internet di sana mahal nggak mbak? Kalau menurutku internet di sini nggak mahal. Jadi sebulan itu kayak sekitar 20 euro atau sekitar 350.000. Kalau dilihat dari UMR-nya, jadi 300.000 itu kan nggak mahal. Jadi gaji sejam itu kan minimal 10 euro atau sampai 15 euro gitu ya. Kayak gaji yang orang yang butuh internet itu paling di sini juga sejam 20 euro. Jadi kayak gaji sejam udah bisa bayar internet sebulan. Jadi nggak mahal.
Gabriela Stefani di Ambon juga cuacanya gitu Kak, kadang jam setengah 7 aja masih kayak jam 4 siang benderang. Ya mungkin kalau yang di atas garis khatulistiwa gitu ya. Kalau pas ini souvenir Finland yang terkenal apa Kak? Apa ya? Sebentar tak inget-inget. Souvenir itu kayak lebih ke hasil craft sini gitu ya, kayak kerajinan sini ya. Kayak barang-barang yang terkenal di sini tuh biasanya kayak Mumi, terus Marimekko, itu kayak sejenis produk-produk rumah tangga kayak gitu. Terus ya pokoknya kalau di sini orang biasa ke Indo gitu, misalnya dia bawa makanan itu ruis leipa atau apa ya, ruis itu bahasa Inggrisnya apa ya? Nina, mikaon ruis Englanik sih. Ruis, aku lupa. Apa, gandum hitam, ya Allah. Jadi kayak gandum hitam, roti gandum hitam gitu di sini lumayan terkenal juga. Terus produk-produk kayak apa ya, kenapa lupa semua. Jadi banyak banget sih sebenarnya kalau souvenir dalam hal klasik itu kayak mereka bikin mug dari kayu gitu. Ramadan Gifari orang-orangnya juga ya iyalah, yang pasti keluarga dan teman-teman banyak kan masih di Indo juga, jadi ya yang dikangenin juga. Gabriela Stefani, pekerjaan yang paling diincar di Finland apa ya Kak? Sepertinya IT bukan sih? Kayaknya banyak banget ya orang kerja di bidang IT. Tapi banyak macam-macam sih pekerjaan yang paling gampang dicari atau yang paling diincar. Tapi kalau pekerjaan yang gajinya tinggi apa gitu, aku pernah lihat itu yang gajinya tinggi itu kayak profesor sama dokter, itu gajinya lumayan tinggi ya di sini. Tapi kalau pengusaha itu tergantung. Jadi pengusaha di sini tuh karena pengusaha bayar pajaknya juga mahal ya, tapi orang-orang kaya di sini biasanya juga pengusaha sih, tapi pengusaha yang gede-gede. Kalau wirausaha yang kayak sejenis UMKM kayak gitu sih perlu kerja keras banget ya, karena di sini kan pajaknya mahal. Nah itu daerah sana tuh, lihat. Bangunannya rusak. Di sini ada juga ya ternyata bangunan rusak. Sista keikas. Debunya ya Allah. Nah sekarang kelihatan jelas tuh yang di depan ada kincir anginnya. Saya nggak bisa di zoom. Oh bisa di zoom ternyata. Nah, di situ banyak banget. Nah biasanya itu berdirinya di atas lahan punya orang tuh. Sewanya lumayan gede ya. Jadi yang sebelah kiri kanan ini kalau teman-teman lihat ini daerah pertanian gitu. Yang di sebelah sana itu kalau teman-teman lihat ada kayak mesin pengeringnya itu di sebelah sana. Biasanya kalau musim kayak gini tuh banyak banget burung-burung gitu. Nah di sini ada tanda itu di daerah kiri kanan ini banyak banget hirvi atau mus atau rusa ya. Jadi rusanya itu bisa jempalitan di tengah jalan juga, makanya dikasih tanda hati-hati. Aku baca teks ya. Dokter gaji gede, pajaknya juga gede, hehe. Iya sih pajaknya juga gede, tapi ya tetap aja lebih worth ya. Kalau misalnya bersihnya juga lumayan lebih gede kan daripada gaji yang biasa aja gitu. Tapi tergantung juga sih, banyak juga kok yang kerja kayak di peneliti-peneliti gitu, gajinya kan juga gede karena mereka deal-dealan. Kayak misalnya pas mau tanda tangan kontrak kerja gitu kan tergantung dari pengalamannya gitu. Jadi gaji yang ditawarkan berapa gitu. Kalau misalnya dia minta gaji lebih tinggi juga lebih mudah gitu. Dan untuk researcher atau apa ya namanya, peneliti gitu, tergantung juga, mereka juga bakalan dapat bonus setahun sekali yang jumlahnya kadang lebih gede dari gajinya sebulan. Jadi lumayan banyak bonusnya juga. Terus tergantung juga dari kinerjanya dia. Kadang setiap tahun itu gajinya bisa naik
tergantung dari project yang dia tanganin gitu. Jadi bisa jadi setiap tahun dia itu naik beberapa ratus euro. Kalau di bidang yang aku gelutin sekarang itu ya hitungannya lumayan bagus karena lebih gampang dapat kerjanya, cuman naik gajinya itu nggak sebanyak orang yang di bidang-bidang yang gajinya bisa dikompromikan kayak gitu. Jadi kayaknya lebih pasti gitu gajinya tuh ya segitu aja gitu. Karena kalau misalnya kita nggak nerima ya udah dia bakalan nyari yang lain gitu. Nah di situ ada tanda lagi tuh Hirwi atau Pelangmus ya. Itu ada tanda lagi untuk pesepeda. Nah aku tuh paling suka daerah yang pertanian seperti ini karena lihat bangunan-bangunan tua, gubuk-gubuk tua kayak gitu ya. Mirip-mirip di Rusia, iya mirip di Rusia ya. Di permen salmiakki gimana rasanya Mbak? Aku nggak suka. Permen salmiakki sama laktris itu hampir-hampir mirip ya. Aku nggak bisa makan itu, udah nyoba berkali-kali tetap aja aku nggak pengen makan. Di sana ada nggak museum Nokia? Aku kurang tahu pastinya, tapi kota Nokia itu sebenarnya ada di sebelah kotaku pas. Jadi satu karisedenan sama kotaku gitu ya. Cuman setengah jam kalau nggak salah dari rumahku. Dan museumnya itu di kotaku itu ada museum kayak handphone lama juga, ada kayak elektronik yang namanya Peli Museo, yang di situ ada juga video game, tempat-tempat kayak gitulah. Jadi banyak banget elektronik yang dipasang di museum itu dari zaman dahulu kala ada telepon umum gitu. Aku udah bikin vlognya sih, tapi kayaknya mau ngupload tuh males banget ngeditnya. Mungkin suatu saat kita bikin live streaming aja kalau udah nggak corona ya. Karena corona ini banyak banget tempat-tempat yang ditutup, jadi nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah di sebelah kiri itu kalau teman-teman lihat itu ada gubuk ya di situ. Nah itu kayaknya dia menyimpan kayak semacam alat-alat pertaniannya juga di situ. Katanya sih gitu. Sekarang jam 18.15, kita nyampe setengah jam lagi. Kalau baterainya belum habis kita lanjut aja. Sekarang di Indonesia mungkin udah jam 10 lebih ya, udah pada mau tidur. Atau waktu Indonesia Timur. Apa di Indonesia ini ada libur Paskah juga nggak sih? Mulai kapan liburan Paskah? Boleh nggak rusanya diburu? Boleh, jadi rusa itu diburu, ada musimnya. Jadi di sini biasanya aku liatin dulu ya, ini ada sungai. Jadi rusa itu diburu biasanya pas musim autumn atau musim gugur kayak gitu. Dan yang buru itu biasanya tergabung dalam klub dan dia harus punya surat izin berburu gitu. Dan untuk ngedapetin surat izin berburunya itu ada kayak semacam tesnya gitu. Dan untuk memburunya itu nggak asal ketemu rusa terus ditembak gitu. Jadi misalnya ya, dalam satu klub itu ada di suatu area, katakanlah area A. Jadi di area A itu misalnya si rusa itu juga ada hitungannya. Jadi di situ jadi berburunya itu karena game management gitu. Jadi lihat deh teman-teman, ada SS-nya tuh. Jadi kayak misalnya jadi perburuan rusa ini semacam game management yang mana itu biar habitatnya itu seimbang. Jadi kita kalau misalnya ditetapkan di area itu, satu klubnya itu boleh menembak satu dewasa dan dua remaja gitu ya misalnya. Jadi setelah dalam klubnya itu menembak satu remaja, terus menembak lagi satu remaja, terus ketemu remaja yang ketiga, itu nggak boleh ditembak. Jadi harus nyari satu yang dewasa. Jadi ada aturannya kayak gitu.
Jadi kan kayak aku nih tahunnya dari suamiku sih ya, dia kan di dalam klubnya itu sama keluarga besar kita, karena areanya pun juga itu punya keluarga kita. Jadi dia berburu di tempat di situ yang memang sudah ditentukan di klubnya itu, tahun ini boleh berburu berapa rusa gitu. Jadi itu tuh diamatin juga, karena di situ mereka kayak kasih apa ya, semacam vitamin biar tanduk rusanya bagus kayak gitu. Dikasih juga kayak kamera CCTV gitu, diamatin ada berapa populasinya di situ kayak gitu. Jadi ya agak-agak ribet gitu ya. Cuman ya seru juga sih kalau teman-teman lihat ya, kalau sering lihat di rumah mertuaku, aku ambil video di situ kan, di temboknya itu di apa ya, kayak tanduk rusanya itu dipasang di temboknya gitu. Jadi tuh ada kalau yang cabangnya banyak atau cabangnya gede gitu, itu kayak pride gitu ya, bisa didaftarkan kalau dia udah menembak rusa yang gede. Jadi aku minum dulu daripada ini suaraku serak-serak basah. Kita punya kopi, kita punya air minum. Nah, oh saperi lah. Nah ini aku punya botol minum, ini namanya Pikumu. Ini juga merupakan produk dari Mumi gitu, salah satu ikon Finlandia ya, kelihatan nggak sih, Mumi, tulisannya Moomin gitu. Jadi kayak barang eksklusifnya Finlandia gitu, sama Marimekko atau Itala atau apa ya satu lagi, pokoknya gitu-gitu deh, Pentik. Nah sekarang di sini jam 18.19 dan suasananya syahdu abis. Aku tuh paling suka kalau sunset di sini tuh bagus kelihatan. Nggak tahu ya, karena di Indonesia mungkin saking sibuknya kalau sore tuh nggak pernah merhatiin sunset tuh kayak gimana gitu. Kalau di sini kan jadwal sunsetnya tuh macem-macem. Jadi kadang jam 3 sore udah sunset, jadi bisa ngeliat sunset pas sore. Kalau di Indonesia kan mungkin kita buru-buru pulang dari pulang kerja gitu, kadang nggak sempet menikmati sunset. Perjalanannya kayak gini enak ya, soalnya jalannya bagus, nggak ada lubang-lubangnya. Iya, kalau di daerah yang jalur cepat kayak gini rata-rata bagus sih ininya, aspalnya. Teman-teman nyadar nggak sih di sebelah kiri kanan itu rumahnya merah-merah gitu? Kalau nggak salah itu dulunya tuh ceritanya itu mereka itu ngecat rumahnya itu dari tanah merah gitu, makanya bangunannya banyak yang merah-merah gitu. Dulu sih setauku ya, pernah dikasih tahu kalau dalam suatu daerah itu jadi lebih ke seragam gitu, mungkin untuk mengatasi kesenjangan kali ya. Mau di dalamnya didekorasi kayak apa, yang penting luarnya kelihatan sama gitu. Karena di sini tuh kayaknya aku tuh kalau ke shop atau ke shop supermarket gitu, kita nggak kelihatan loh yang kayak yang mana yang miskin yang mana gitu, karena ya bajunya sama aja kayak gitu. Kalau di Indonesia kayaknya aku sendiri ngeliat kelihatan ya, orang yang suka dandan itu sebenarnya sih nggak kelihatan ya, belum tentu yang dandan juga banyak duitnya. Tapi di sini kayaknya kesenjangan sosial itu nggak kelihatan banget, karena ya menurutku biasa aja. Rumahnya jarang-jarang ya kak. Kalau daerah sini memang jarang-jarang, karena ini kan bukan daerah kota ya, bukan daerah pemukiman. Tapi banyak daerah pemukiman yang memang rumahnya padat ya. Kayak yang teman-teman lihat kalau aku live di sekitar rumahku gitu kan, banyak juga yang pemukiman yang bener-bener dempet-dempet gitu. Ini tanah di kiri kanan ini sepertinya gersang gitu ya, karena kan nggak ada daunnya, kayak gersang, panas, meranggas gitu. Padahal ini dingin banget. Boys gak pasang kota peril. Ako kayak din siya. About 30 minutes, 20 minutes.
Jadi sekitar 20 menit lagi kita bakalan sampai. Nanti aku liatin ya sedikit tentang dekat-dekat masuk ke dalam perkampungannya. 18 km lagi. Jadi Rahe itu nama kotanya kampung halaman suamiku, tapi kita bakalan ke Patioki, kayak mungkin semacam kecamatannya gitu ya. Jadi kecamatan Patioki kayaknya gitu deh. Ini sebenarnya boring banget ya, sebelah kiri kanan cuman hutan kayak gini. Masih banyak juga ya mungkin di daerah temanku yang di daerah Sumatera sama Kalimantan tuh bilang kalau di tempatnya itu masih banyak hutan-hutan yang kiri kanan kayak gini. Tapi kalau di Jawa udah jarang banget yang hutannya lebat kayak gini. Itu cantik banget di sebelah sana. Nggak kelihatan. Matahari tuh bersinar terang. Ini kan Nina lawan. Jadi Nina bikin kartu Paskah buat mertuaku. Coba lihat yang satunya Nina. Dia gambar. Ih lucu banget. Ih Hana. Hai Bimbit. Kita mungkin sekitar 15 menitan lagi nyampe. Jadi di sini kayak 15 km gitu bisa ditempuh dalam 15 menit ya. Karena di sini jalanannya ini kalau nggak salah 80 km per jam di sini boleh. Jadi orang Finlandia tuh tertib, kalau misalnya disuruh jalan 80 km per jam ya jalan 80 km per jam. Di Indo sepanjang jalan banyak warung, di sini banyakkan pohon. Iya ya, di sini jarang banget warung ya. Tadi kita berhenti di kios es krim aja, cuman itu doang warungnya. Tanahnya Finland masih sangat luas ya, negaranya nggak terlalu padat. Iya, di sini penduduknya kan cuma sekitar 5 juta jiwa. Jadi ya lumayan masih jarang kan penduduknya. Di sebelah situ tuh lucu banget kan halte bisnya. Kalau naik kereta lebih mahal tambah. Nah seperti yang aku bilang tadi, kalau di Finlandia itu udah pernah ngomong belum sih? Kalau kita trip naik kereta untuk satu orang itu masih make sense ya. Maksudnya untuk tiket PP gitu, misalnya aku dari Tampere ke Rahe, ke tempat mertuaku ini, pernah aku naik kereta itu tiketnya sekali jalan itu 21 euro. Nah 21 euro itu bisa untuk beli bensin mungkin lebih dari cukup untuk beli bensin dari rumahku ke rumah mertuaku. Jadi bensinnya itu misalnya aku ngisi 40 euro itu biasanya bisa untuk PP ya. Nah kalau misalnya kita berempat kayak gini, otomatis kan tiketnya sekitar 80 euro sekali jalan, PP udah 160 euro. Jadi ya jauh lebih mahal. 5 juta jiwa setara Singapura. Iya, kalau Singapura kan kotanya kecil ya. Kuinka wain auta. Yo, satellite. Yo, satellite. Sako auta. Oho. Hah? Iya, nosti. Yo. Mitään hait. Oho, se menee tippu jo. Mene etsimään myöhemmin. Kohta perillä. Voi. Ei se haittaa. Etsi myöhemmin, okei? Yo. Kalau petani pekerjaannya siapa dikerjain sendiri atau orang lain?
Kalau petani dikerjain sendiri. Jadi keluarga suamiku itu sebenarnya petani semua. Maksudnya bapaknya dia kan petani, tapi kerjanya dikerjain sendiri. Sawahnya berhektar-hektar, itu dikerjain sendiri. Jadi dia punya traktor, terus alat pertaniannya itu semua sendiri. Dia juga punya apa ya, pengering kayak modelnya diselip gitu, model selipan gitu. Juga pengeringannya tuh ada. Jadi nanti kalau misalnya kita sampai di sana aku kasih sekilas ya. Dan sekarang karena petani itu juga pensiun kalau di sini. Jadi dia itu sebenarnya sudah pensiun dan itu diwariskan ke kakaknya gitu. Jadi kayak bukan diwariskan sih, sebenarnya kakaknya juga bertani juga. Jadi kalau petani di sini itu semuanya dikerjain sendiri, sawah berhektar-hektar gitu dikerjain sendiri. Tapi memang harus punya mesin-mesin yang gede-gede gitu. Dan kalau misalnya kalau di Indo mungkin terkesan petani gitu ya, gimana gitu kan. Kalau di sini enggak sebenarnya petani, karena mereka kan punya sawah sendiri, punya peralatan sendiri, semuanya gede-gede lagi peralatannya dan mahal-mahal kan otomatis. Jadi ya pendapatan yang didapatkan hampir sama aja kayak orang kantoran, tergantung juga pertaniannya. Kalau misalnya dia punya tanah yang lebih luas, otomatis kan pendapatannya juga gede banget. Malah ada saudaranya Miko itu yang memang dia itu kuliah sama kayak Miko itu, dan dia memilih jadi petani juga karena dia menggunakan ilmunya untuk bertani. Jadi kayak gitu. Hakovetta. Is he drinking water? Sata la vetta. Nih lo minta minum. Ay, ti voy a la ini kok agak. Careful, I can spill a bit. It's okay. Jadi itu lucu banget ya sebenarnya. Besok aku bakalan share ya kayak meanwhile in Finland gitu. Jadi orang Finland itu kalau musimnya udah mulai agak anget kayak gini, udah buka kios-kios es krim gitu. Jadi ini tadi ice cream. Megang. It was fun. Khas. Sekarang kita memasukin daerah yang mulai dekat dengan perkampungan. Tuh di situ ada anak-anak kecil naik sepeda. Tuh lihat anak kecil. Di sini aman ya lingkungannya. Jadi kalau teman-teman lihat kan kemarin videoku Nina itu naik bis sendiri ke sekolah gitu. Di sini lumayan aman. Jadi aku sih nggak merasa khawatir. Kalau di Indo mungkin ada orang tua yang khawatir kalau anaknya dilepas sendiri kan. Karena you know di tempat umum kan ya ada orang tua yang khawatir gitu. Jadi mau nggak mau harus antar jemput. Kalau di sini sih insya Allah aman. Laita si kaikki paatteet sitten. Täällä on. Tässä tulee Tästä tulee Anne. Ei saa laulaa. Oke, sabar ya, kita udah masuk. Pernah nggak Mbak ke Rusia atau ke Swedia? Kalau ke Rusia belum pernah, karena aku kan di Finland belum lama juga ya istilahnya, baru 5 tahunan karena kita kemarin kan tinggalnya di Vietnam. Kalau ke Swedia udah pernah. Ke Swedia dulu temanku ada orang dari satu kota dari Trenggalek juga tinggal di Swedia. Jadi pas suamiku ada meeting ke Swedia gitu, aku tuh ikut karena kotanya beda, jadi otomatis aku ngikut ke kota yang dimana suamiku meeting. Terus aku di sana bawa mobil tuh bingung, jadi aku titipin mobilnya di kayak tempat di stasiun kereta api gitu. Terus aku titipin mobilnya di situ, terus aku naik kereta ke kota Stockholm. Nah di sana kan tulisannya semua itu pakai bahasa Swedia ya, dan bahasa Finland sama bahasa Swedia itu kan beda banget. Jadi aku tuh bingung di sana. Nah untungnya ada orang yang ngebantuin sih ya gimana gitu.
Dan saat itu aku ke sana juga bawa stroller juga kan, karena aku pas waktu itu Nina masih kecil, jadi ribet banget deh jalan dari home sendirian gitu. Kak, kalau mengendarai mobil nggak punya SIM bisa nggak? Di sana sering ada pemeriksaan, di sana taat hukumnya. Nah, kalau di sini mengendarai mobil nggak pakai SIM, aku nggak tahu ya ada oknum yang kayak gitu atau enggak. Dan di sini nggak ada patroli nanyain kamu punya SIM atau enggak. Kalau misalnya orang mau kayak di Indo mengendarai motor atau mobil nggak pakai SIM, itu nggak bakal ketahuan. Asal mobilnya terdaftar ya. Dan nggak ada razia yang patroli kamu punya SIM atau enggak gitu. Kalau di sini ada razia, itu biasanya razia alkohol. Jadi beberapa kali aku ada razia itu pas pagi gitu, biasanya hari Sabtu atau Minggu pagi gitu, orang polisi itu ngecek alkohol kita gitu. Jadi kayak niup alat gitu doang, nggak ada razia yang kamu punya SIM atau enggak gitu. Dan aku juga nggak berani sih kalau naik mobil nggak punya SIM. Aku sendiri yang punya SIM udah lama banget ya, dan menurutku penting banget kalau punya SIM, kalau punya anak kayak aku ini. Jadi dulu aku cari SIM itu tahun 2013 kalau nggak salah. Itu prosesnya panjang karena harus kursus ya, dan itu wajib kursus 19 jam teori, 19 jam praktek. Itu sekitar 2.000 euro atau sekitar 30 juta. Itu untuk kursusnya, dan nanti untuk apply SIM-nya itu sekitar 100 euro untuk tes. Jadi ada tes praktek sama tes tulis, atau sekitar 1,5 juta. Tapi aku nggak bisa ke tes itu tanpa ke sekolah kursus mengemudi dulu. Dan setelah itu aku harus ikut dua kali kelas lagi. Kalau Nina Pikuata, aku harus ikut 2 kali kursus lagi. Dan kalau nggak salah pokoknya habisnya hampir sekitar 3.000 euro atau sekitar 50 jutaan untuk dapat SIM mobil. Dan untuk mengendarai mopo atau motor yang aku punya itu yang warna pink itu, kalau teman-teman lihat motorku yang pink itu mopo 50 cc, itu aku bisa mengendarai dengan SIM mobilku. Jadi bisa dipakai untuk naik motor itu. Tapi kalau aku punya motor dengan cc kayak di Indonesia yang 125 cc atau 250 cc, itu aku nggak bisa. Aku harus ambil kayak tes SIM lagi gitu. Nggak tahu itu kalau harus kursus atau enggak, cuman karena aku nggak pakai motor yang gede cc-nya, jadi aku nggak tahu ya. Nilo udah mulai bosen. Iya nih udah mau sampai, jadi pantatnya udah tepos karena kita nggak mampir istirahat ya. Biasanya kita itu mampir istirahat selama sejam gitu, makanlah segala macem. Cuman karena corona restoran tutup, jadi kita tuh berhentinya tadi cuman di kios es krim yang di luaran gitu. Ding, kalau lintas negara gitu gimana Mbak? Ada pos yang ya buat tutup depan. Kalau lintas negara gitu gimana Mbak? Ada pos yang memeriksa paspor enggak? Seingatku ada ya, pas dulu kita ke Swedia gitu, yang masuk ke Swedianya nggak ada, tapi kalau dari Swedia ke Estonia seingatku itu ada. Jadi pas saat itu diperiksa, kayaknya kalau pas mau naik kapal ke Estonia dulu kita diperiksa. Seingatku sih gitu. Lupa sih aku ya. Kalau dari Finland ke Swedia seingatku nggak ada, karena kita udah langsung nyebrang aja masuk ke Swedia gitu. Nah, kita udah mau sampai. Tule Arne. Kita mau sampai sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi kita sampai. Mika on hasso Nilo. Mika sulla on.
Bahasanya mirip-mirip ya sama Estonia. Iya hampir mirip sih. Yeah. Kata-katanya yang mirip. Mungkin kayak Indonesia sama Malaysia gitu ya. Cuman ini untuk gramarnya agak-agak beda. Ada truk gandeng, yang di sebelah kiri itu ada anak-anak muda naik motor. Biasanya motor itu hanya dipakai saat musim panas sama musim semi doang. Kalau musim salju ya dikandangin. Itulah kenapa orang-orang orang Finlandia itu jarang yang punya motor gitu. Lebih banyak orang yang punya mobil. Karena mobil hitungannya murah ya di sini, nggak kayak di Indo. Mobil second di Indo itu bisa mahal banget. Kalau di sini tuh murah-murah mobilnya. Kita Nirla. Kohta on perillä. Ini cuman beberapa menit lagi sampai. Bisa haita sawahan aika. Pernah mudik ke Indonesia, Kak? Pernah dong, kan rumahnya di Indonesia juga. Mudik terakhir tahun 2018 akhir ya. 2018 Lebaran kalau nggak salah. Dulu udah hampir 3 tahun ya. Harusnya tahun kemarin tuh mudik karena corona nih. Moi toimi. Mikä nyt? Nina. Itu ada kayak tower air gitu. Kita sebentar lagi bakalan masuk ke Mitä sä katsot nyt? Sekarang hampir jam 7 tapi mataharinya masih terang beneran kayak gitu tuh. Nah, sekarang kita mau masuk ke gang di mana rumah suamiku. Jadi Hai Mita. Now I definitely know where we are. Where are we? We're soon there. I remember we always cross this bridge. Ya, nanti kalau pas ke toko ya, aku liatin souvenir-souvenir dari Finlandia.